kita paksa orang itu supaya comply terhadap ketentuan. Kau udah bayar pajak belum? Kau udah bayar royalti belum? Gitu. Untuk Pak Luhut yang maha kuasa, tahu nggak sih Pak, sebenarnya orang Indonesia itu punya sifat dasar yang manut dan nurut lah. Kalau nggak percaya orang Indonesia itu punya sifat dasar manut dan nurut, coba lihat aja diaspora Indonesia yang berada di luar negeri, entah itu bekerja atau pindah domisili. Diaspora Indonesia yang berada di luar negeri, mereka itu cenderung taat bayar pajak. Padahal pajak yang mereka bayar di negara orang itu jauh lebih tinggi dan jauh lebih mahal daripada pajak di negara sendiri. Mereka taat bayar pajak tanpa harus diancam dulu oleh pemerintah setempat. Dan pernah nggak sih Pak Luhut itu bertakon-takon, kenapa sih diaspora Indonesia di luar negeri itu taat bayar pajak, tapi di negara sendiri malah terkesan malas? Tahu nggak kenapa? Karena bayar pajak di negara orang itu dilayani dengan rasa hormat, Pak. Dan prosesnya itu gampang banget. Sedangkan di Indonesia, bayar pajak, entah itu online atau offline, sulitnya bukan main. Sedangkan kalau kita berhadapan-hadapan dengan birokrat pajak, kita itu dilayani seolah kita sedang ngemis, padahal kita bayar pajak. Bayangkan. Dan ditambah lagi, penggunaan pajak di luar negeri itu dipakai secara transparan. Sedangkan pajak di negara sendiri malah dipakai secara ugal-ugalan. Itu pun hasilnya entah apa. Karena anggaran habis dipakai korupsi lah, dipakai untuk rapat di hotel mewah lah, untuk penyuluhan inilah, untuk itulah. Nah, kalau pemerintah Indonesia pengen rakyat Indonesia itu taat bayar pajak tanpa harus diancam dulu, ya pemerintah bikinlah pelayanan yang setara dengan di luar negeri, sistem pembayaran yang segampang mungkin, atau bikinlah sistem penggunaan pajak yang setransparan mungkin, melebihi transparansi negara orang. Bisa nggak? Nah, kalau pemerintah aja nggak bisa memperbaiki pelayanan, memperbaiki sistem pembayaran, memperbaiki sistem transparansi penggunaan pajak, nggak usah ngarep rakyat Indonesia taat bayar pajak, nggak usah ngarep. Karena perubahan harusnya dimulai dulu dari pemerintah, bukan malah maksa rakyatnya, bahkan sampai ngancem-ngancem yang nggak bayar pajak nggak bisa bikin SIM atau paspor. Satu lagi penjungkir balikan fakta, kali ini dilakukan oleh Luhut Panjaitan yang dianugerahi 2 jabatan sekaligus oleh Prabowo, yang menunjukkan bahwa dia masih memiliki pengaruh sangat kuat dalam pemerintahan, yaitu sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Penasehat Khusus Presiden bidang investasi. Dalam pernyataan Luhut mengenai rendahnya tingkat pembayaran pajak oleh masyarakat bukan kesalahan pemerintah, maka dia mengusulkan agar mereka yang tidak membayar pajak dilarang mengurus SIM maupun paspor. Padahal tindakan tegas seperti itu justru harus diberlakukan kepada para pejabat seperti Luhut. Mereka lah yang membuat orang malas bayar pajak, karena tidak ingin uang yang disetorkan ke negara dipakai foya-foya atau dikorupsi oleh para penyelenggara negara. Dalam kasus Luhut, secara akal sehat, keberhasilannya menjadi triliuner pemilik TBS Energy Group tidak mungkin diterima. Dia adalah pensiunan jenderal dan menteri. Seluruh gaji dan tunjangan yang pernah dia terima masih jauh dari kecukupan modal untuk membangun kerajaan bisnis yang demikian besar. Luhut jelas bukan satu-satunya. Betapa dahsyatnya korupsi di Indonesia juga tampak pada berbagai macam laporan oleh PPATK. Betapa banyaknya transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Ya teman-teman, memang benar apa yang disampaikan oleh wanita tadi teman-teman, bahwa ya sebenarnya rakyat Indonesia itu memiliki sifat penurut. Ya tentu rakyat Indonesia pasti akan membayar pajak, hanya saja karena pengalaman-pengalaman yang terjadi bahwa banyak oknum tertentu yang mengkorupsikan uang pajak tersebut. Rakyat sudah bersusah payah membayar pajak, ya dia tidak makan uang yang dia dapat itu hanya untuk membayar pajak, tetapi ada oknum ya di dalam pemerintah untuk mengkorupsikan ya uang pajak tersebut, sehingga ya kepercayaan masyarakat itu sudah menurun gara-gara hal itu. Nah, kita lihat teman-teman ya kasus-kasus korupsi yang mengkorupsikan uang pajak ini ya dari tahun ke tahun itu selalu ada. Ya, ini 10 pegawai pajak dalam pusaran kasus dari Gayus hingga Rafael Alun. Nah, memang banyak sekali mereka mengkorupsikan uang
pajak ini, uang rakyat ini teman-teman, sehingga tidak salah kalau masyarakat tidak lagi ya kalau misalnya ada yang tidak mau bayar pajak. Kenapa? Karena ya yang mengelola pajak sendiri melakukan tindakan korupsi. Oke. Direktorat Jenderal Pajak DJP Kementerian Keuangan tengah menjadi sorotan utama. Ini terjadi imbas kasus putra ex pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo, Mario Dandi Satrio yang menganiaya remaja berinisial D17. Kemudian kasus penganiayaan yang dilakukan Dandi ya ternyata menyeret ayahnya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa Rafael atas kepemilikan harta kekayaan yang tak wajar. Ya, terseretnya Rafael dalam kasus menambah daftar panjang pegawai pajak yang pernah berurusan dengan penegak hukum. Nah, kemudian teman-teman, setidaknya terdapat 10 pegawai pajak yang pernah berkasus berikut daftarnya. Nah, ini ada 10 ya kasus dari pegawai pajak yang mengkorupsikan ya uang rakyat sendiri, teman-teman. Ini Gayus Tambunan, ya tentu teman-teman sudah mengetahui Gayus Tambunan. Pegawai DJP golongan 3A Gayus Tambunan terbukti menyalahgunakan wewenang ketika menangani keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal SAT dengan kerugian 570,92 juta. Selain itu, ya ia juga memberikan uang kepada polisi total $10.000 Amerika Serikat AS, memberikan uang kepada hakim sebesar $40.000 Amerika Serikat, dan terbukti memberikan keterangan palsu soal uangnya senilai 28 miliar yang diduga dari hasil korupsi. Kemudian ia juga melakukan penggelapan pajak PT Mega Citra Raya, pencucian uang, penyuapan penjaga tahanan Brimob Kelapa II Depok, serta pemalsuan paspor. Gayus dijatuhi hukuman total 29 tahun penjara. Nah, yang kedua adalah Handang Soekarno, ya, mantan penyidik pegawai negeri sipil DJP Handang Soekarno terbukti menerima suap sebesar $148.500 Amerika Serikat atau senilai 1,9 miliar dari kontri direktur PT Ek Prima Ekspor Indonesia R. Raja Mohanan Nair. Handang menerima vonis 10 tahun penjara dan masuk ke Lembaga Permasyarakatan Kedung Pane, Semarang, Jawa Tengah sejak Selasa 1 Agustus 2017 yang lalu. Yang kemudian adalah ya Dana Widiatmika. Oke. Pegawai DJP Dana Widiatmika terbukti menerima gratifikasi berupa uang senilai ya 2,75 miliar berkaitan dengan kepengurusan utang pajak PT Mutiara Virgo. Dana dianggap terbukti melakukan tindak pidana pemerasan terhadap PT Kornet Trans Utama sebanyak 1 miliar. Ia juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian. Atas tindakan ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara dan denda 300 juta subsidiar 3 bulan kurungan pada Jumat 9 November 2012 yang lalu. Kemudian teman-teman, yang kita lihat ya, yang keempat adalah Pargono Riyadi. Ya, pegawai DJP Pargono Riyadi diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dengan memeras Asep Hendro, seorang pembalap nasional era 90-an. Asep Hendro memiliki bengkel HAHRS Asep Hendro Racing Sport di Jalan Tole Iskandar Depok, yang mengaku sudah melakukan pembayaran pajak sesuai ketentuan. Tapi Pargono diduga memeras seolah-olah pembayaran pajak yang dilakukan AHA bermasalah. Kemudian penyidik KPK menyita uang 25 juta dalam kantung kresek putih yang diduga merupakan bagian dari dana yang diminta Pargono kepada AHA. Kemudian teman-teman, Alfred Simanjuntak, mantan anggota tim pemeriksaan pajak DJP Kemenku Alfred Simanjuntak, ia juga terlibat dalam kasus yang menimpa Wawan Ridwan. Keduanya menerima gratifikasi senilai 2,4 miliar dan suap senilai 6,4 miliar. Alfred mendapatkan pidana 8 tahun penjara, sementara Wawan dihukum 9 tahun penjara. Keduanya juga dikenai denda 200 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Yang keenam adalah Wawan Ridwan.
Mantan anggota tim pemeriksaan pajak DJP Kemenku Wawan Ridwan dinilai menerima gratifikasi senilai 2,4 miliar dan suap senilai 6,4 miliar. Uang tersebut diterima untuk merekayasa nilai pajak sejumlah pihak di tahun 2016. Suap diberikan oleh 3 pihak yaitu PT John Lynn Baratama, JB, PT Gunung Madu Plantations GMP, dan PT Bank Pan Indonesia Panen. Sementara gratifikasi berasal dari 9 perusahaan. Akibat Wawan dituntut 10 tahun penjara, pidana denda senilai 300 juta dan denda tambahan 2,373 miliar subsidiar 2 tahun penjara pada Senin 30 Mei 2022 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta. Kemudian yang ketujuh adalah Bahasim Asifi. Mantan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bahasim Asifik terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Ayat 1 huruf A Undang-Undang Pencucian Uang Rabu 2 Februari 2011. Bahasim menerima suap dari wajib pajak Kartini Mulyadi senilai 1 miliar saat ia menjadi Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta 7 Direktorat Jenderal Pajak pada Februari 2005. Ia juga terbukti melakukan pencucian uang. Ia divonis 10 tahun penjara dan wajib membayar denda 250 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Harta kekayaan Bahasim ia diduga berasal dari hasil korupsi senilai 61 miliar dan 681.153 dolar Amerika juga disita untuk negara. Kemudian Angin Prayitno Aji. Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penaguhan DP2 pada Direktorat Jenderal Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Kemenku, Angin Prayitno Aji didakwa atas dugaan tindak pidana pencucian uang TPU di Pengadilan Negeri Jakarta. Ia diduga menerima gratifikasi senilai 40 miliar dan melakukan TPPU. Ini kali kedua yang berurusan dengan meja hijau. Sebelumnya ia divonis bersalah dalam kasus suap pengurusan dan rekayasa nilai pajak. Nah, kemudian yang 9 adalah Muhammad Asrul Zani. Muhammad Asrul Zani merupakan pegawai pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara. Ia terlibat kasus pemukulan atas Dian Hardianto, bawahannya pada Senin 6 Juni 2022 yang lalu. Asrul memukul dia karena korban dianggap belum menyelesaikan pekerjaannya dan Asrul tidak terima panggilan teleponnya diabaikan. Kasus ini berakhir damai usai keduanya mendandatangani surat pernyataan di kantor Polsek Bekasi Timur. Yang ke-10 adalah Rafael Aluntri Sambodo. Rafael saat ini tengah diperiksa Rafael, mantan pegawai DJP Eselon 3 itu memiliki kekayaan mencapai 56,1 miliar. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mencopot Rafael dari jabatan dan tugasnya di DJP karena melanggar Pasal 31 Ayat 1 PP 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Nah, itu teman-teman mengenai deretan para pengurus pajak atau pegawai pajak yang mengurus uang rakyat yang mengkorupsikan uang rakyat sendiri. Ini oknum-oknumnya teman-teman. Jadi hal-hal seperti ini harus dibereskan. Jadi baru rakyat itu dipaksa untuk membayar pajak.